dari pertanian itu hasilnya bisa digunakan melalui produk-produknya. Contohnya misalkan kacang hijau itu baknya, kacang tanah, bukan kacang telur atau kacang bawang. Dan itu sebetulnya desa sudah melakukan bekerja sama dengan BLK, itu sudah ada pelatihan di sini. Pengrajin anyaman bambu juga sudah dilatih. Terus rajut juga sudah dilatih. Bengkel dan mesin jemur sudah dilatih. Kerjasama di sini. Masyarakat tidak usah di BLK, tetapi BLK di sini. Terus yang selanjutnya batik itu pemakaian ada dua, batik pilas dan batik cantik manis. Alhamdulillah batik cantik manis itu memang sudah ada pelatihan. Pertama dari PKBM, terus kami lanjutkan dengan BLK, kami lanjutkan dengan Perwosi. Sebetulnya sudah banyak pendampingan batik, tetapi apa? Identitasnya belum ada, karena kemarin dulu itu baru pelatihan praktek, tidak dilatih packing, tidak dilatih pemasaran, sehingga memang iso gawe adole angel. Sebetulnya kamu juga pernah membuat atau memakai batik cantik manis dan sudah dijual itu waktu event Anggawe itu setiap tahunnya pasti dijual batik cantik manis dan alhamdulillah itu juga penjualannya lumayan. Terus yang berikutnya kita akan menggali atau mengeteli identitas desa itu dari mana? Dari musyawarah kelurahan, musrenbangka. Oh, di sana itu ada kelompok anyaman, kelompok rajut, kelompok batik, kelompok bengkel. Kita akan memilih apa toh untuk menyambut bandara minggu akhiran misalkan seperti itu. Oh, dana desa digelontorkan untuk misalkan ini UMKM hasil bumi karena banyak pertanian. Membuat apa? Misalkan kacang telur atau bakpia atau impor atau dan sebagainya. Tetapi dana prioritas untuk itu dulu, biar bisa betul-betul bangkit, bisa terlaksana dengan baik dan menjadi khasnya desa. Tetapi kalau hanya separuh konosike itu nanti tidak ada ciri khasnya. Dan itu memang penting. Misalkan kita akan menitipkan produk, itu pun harus kerjasama dengan dinas koperasi melalui UMKM-nya. Seperti itu. Sehingga memang identitas desa itu perlu digali dari potensi desa melalui profil desa. Nah, melalui profil desa itu diolah di desa. Seperti apa tahu keinginannya di situ. Oke, teman-teman, seperti itu. Oke, demikian tadi untuk sesi tanya. Rajut juga sudah dilatih, bengkel dan mesin jemur sudah dilatih. Kerjasama di sini. Masyarakat tidak usah BLK, tetapi BLK di sini. Terus yang selanjutnya batik itu pemakaian ada dua, batik pilas dan batik cantik manis. Alhamdulillah batik cantik manis itu memang sudah ada pelatihan. Pertama dari PKBM, terus kami lanjut. Bagaimana nanti kita mengupayakan baik itu pada saat khususnya padi pada saat panen maupun juga pola usaha yang lain, kita harus membuang mana. Jadi kita perlu bekerjasama dengan yang lain agar kita mungkin nanti dari warga khususnya di Manatan itu ada yang bisa sebagai bahan atau sebenarnya maupun agar kita para petani itu bisa lebih mudah dan bercepat istilahnya membuang atau menjual hasil panen itu untuk masyarakat petani. Dan untuk yang lain infrastruktur fisik itu sudah habis, tinggal kita nanti mungkin perbaikan termasuk juga saluran-saluran air karena kami kemarin sudah menangani sendiri dan melihat sendiri bagaimana keadaannya memang sangat mengerikan dan perlu diperbaiki. Mungkin itu yang perkembangan yang
2 yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya kepada calon nomor urut 3 untuk memberikan jawaban dimulai dari sekarang. Terima kasih. SDGs atau Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan sebenarnya banyak cakupan yang bisa diperoleh. Yang pertama adalah misalnya desa tanpa kemiskinan. Kalau periode lalu kemiskinannya 100, mungkin target berikutnya tinggal 50. Kemudian ekonomi tumbuh merata. Apakah selama ini desa Kemonwetan tingkat ekonomi masyarakat sudah merata di masing-masing pendusunan? Tentunya belum. Maka dari itu nanti harapannya kita akan membuat berbagai terobosan agar ekonomi di Kemonwetan khususnya di masing-masing dusun bisa merata. Kemudian ada juga desa peduli kesehatan. Tentang kesehatan ini sangat banyak sekali. Khususnya kebetulan saya juga ikut di Satgas Perempuan dan Anak, dan di Kemonwetan juga belum ada. Maka dari itu ketika nanti menjadi lurah akan kita bentuk Satgas Kelurahan yang khusus menangani masalah perempuan dan anak. Selanjutnya desa peduli lingkungan. Dengan peduli lingkungan maka kita akan lebih waspada terhadap lingkungan kita. Contohnya di Kemonwetan kita punya lingkungan yang rawan longsor. Maka dari itu kita perlu menumbuhkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan di desa Kemonwetan. Kemudian desa peduli tentang pendidikan. Pendidikan di Kemonwetan saya kira sudah cukup maju, namun masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi. Khususnya pada saudara-saudara kita yang secara ekonomi masih perlu dibantu, maka perlu kita carikan solusi bagaimana agar bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian desa berjejaring. Banyak sebenarnya potensi jaringan di dinas-dinas baik di kabupaten maupun provinsi yang bisa kita ajak untuk bekerja sama bersama-sama membangun program. Hanya saja keterbatasan selama ini mungkin belum maksimal, sehingga ketika saya nanti akan menjadi lurah, insya Allah akan kita perluas, kita perlebar jaringan kita agar Kemonwetan menjadi desa yang berjejaring luas. Dan terakhir, untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan, mestinya di desa perlu kiranya untuk meningkatkan kemampuan dalam waktu habis pembangunan. Terima kasih. Kemudian untuk penanya yang kedua dipersilakan mohon untuk menyebutkan nama dan dari kebutuhan anak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kepada Bapak Manimu Kabupaten Teman, kepada Beliau Bapak PJ Lurah Kemonwetan, kepada Bapak BPK dan Ibu BPK Kemonwetan, serta Bapak Ibu Panitia Pilihan Lurah Kemonwetan yang dimuliakan. Kemudian tidak lupa dengan Bapak Ibu calon yang kami banggakan serta pada hadirin undangan yang kami hormati. Pada kesempatan ini saya akan menanyakan untuk ketiga-tiganya. Tadi sudah yang sesi pertama ditunjukkan oleh dari Thailand. Sekarang saya nama Sarjona AS dari Kebutuhan Jogan. Saya sangat setuju dan senang dari program-program ketiga-tiganya yang telah meliput atau telah bisa dari bidang kolektif
kebudayaan, ekonomi, sosial juga bisa tersangkut semua. Hanya untuk Karang Taruna di sini kurang difokuskan, yaitu dari calon nomor 2 dan 3, karena tidak menyinggung masalah olahraga. Mungkin saya salah karena yang pintas tadi. Ini nomor 1 yang bisa ada olahraganya. Tapi kesemuanya sudah ada, yaitu dari infrastruktur, dari ekonomian, dari bisnis, dan dari kebudayaan. Khususnya untuk bisnis, saya senang sekali dari programnya nomor 1 dan nomor 3. Memang inti pertanyaan yang saya bukan waktunya habis. Pertanyaannya, kami mohon untuk kawan pemerintah agar bisa maju. Jadi jejaring harus dilaksanakan seperti programnya nomor 1 dan 3, dan kebudayaan juga yang tadi disarankan oleh nomor 2 dan 1, dan yang lain-lainnya yang khususnya infrastruktur itu dilaksanakan sesuai dengan program yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang jawab diurut atau Yang jawab nomor 1, 2, dan 3, tiga-tiganya. diurutkan atau mau yang pertama menjawab sinten? Nomor 1, 2, dan 3. Demikian pertanyaan dari Bapak Sarjono, monggo dari calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban. Matur nuwun Pak Sarjono, ini saya terlalu ketiban campur nomor 1, alhamdulillah, bukan selalu nomor 1. Untuk Karang Taruna, kebudayaan dan infrastruktur harus berjejaring, pelaksanaan berjejaring. Itu sesuai program saya yang nomor 6, Pak, meningkatkan koordinasi dan jejaring dengan lembaga baik pemerintah maupun swasta. Dan insya Allah saat ini Allah saya masih bisa menjabat lurah, itu tentu kami tidak akan meninggalkan jejaring dengan pemerintah dan swasta sesuai basicnya masing-masing. Kalau Karang Taruna itu di Dinas Pemuda Olahraga seperti itu, infrastruktur di Dinas PU sarana prasarana dan lingkungan. Kalau kebudayaan yang di Dinas Seni Budaya, baik itu kabupaten maupun provinsi. Insya Allah kalau kita jejaring dengan siapa saja, support dengan siapa saja, baik dengan tetangga, baik dengan mitra kelurahan, baik dengan mitra kabupaten maupun provinsi, insya Allah jalan itu ada. Sehingga memang sudah kami dicantumkan di Pak Sarjono jejaring swasta maupun pemerintah. Seperti itu Pak, karena memang semuanya sudah terangkum di sini ya. Termasuk apabila pertanian juga disebutkan karena itu untuk mewujudkan cita-cita Indonesia desa mandiri dengan program berkelanjutan BCS tadi. Mungkin seperti itu Pak. Jejaring seperti apa? Bapak Ibu mungkin sudah perso ya, jejaring dengan seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Meskipun itu belum maksimal. Kalau saya tadi amanai lagi, insya Allah akan saya tingkatkan jejaring saya dengan yang saya sebutkan tadi. Demikian Pak Sarjono. Oke, matur nuwun. Kemudian kepada calon nomor urut 2, silakan memberikan jawaban dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Sarjono. Terus terang karena kami juga belum begitu tahu, namun kami akan teruskan masalah selesai. Kemudian masalah yang saya lakukan selama ini adalah organisasi kita perlu kebudayaan. Namun demikian kita juga akan berusaha dan nanti kita melalui yang di atas.
misalnya dengan dinas pariwisata dan kewirausahaan pariwisata, kemudian juga yang lain mungkin kita bisa dengan pihak swasta yang ada di luar daerah, dan mungkin juga nanti kita bisa kesana, baik itu yang pertanian maupun yang lainnya. Ini itu yang bisa kami lakukan mestinya pada pertemuan kami. Terima kasih kepada calon nomor urut 2. Selanjutnya kepada calon nomor urut 3 dimohon untuk memberikan jawabannya dimulai dari sekarang. Untuk pemberdayaan ekonomi jaringan dan kemudahan dari pelajaran di program misi saya yang pertama itu mewujudkan bina generasi sehat. Rinciannya sehat ini salah satunya adalah dengan olahraga, termasuk menyediakan sarana olahraga. Yang ini kalau di pemerintahan sudah ada lapangan, cuma di situ diberi patok oleh kalau tidak salah dinas terkait yang intinya belum digunakan sebelum ada izin. Saya belum merasa kenapa ada lama itu dan diamkan saja. Karena ternyata mungkin dari pihak desa ketika membangun lapangan itu belum memberikan informasi terkait, sehingga ketika dinas itu datang melihat ini tanah kan bisa dibangun lapangan patok dilanjut dari dinas desa, sehingga akhirnya teman-teman yang biasa olahraga tidak mau atau tidak takut untuk olahraga di sana. Contoh salah satunya itu. Jadi mungkin teknisnya saja mungkin dari desa kemarin belum memberikan pemberitahuan ke dinas, sementara dinas ada yang datang ke lokasi yang belum ada izin. Tapi setelah dikonfirmasi dari desa yang bahwa itu boleh digunakan, tapi sampai hari ini belum digunakan kembali. Contohnya ini. Kemudian yang kedua tentang pemberdayaan ekonomi. Saya tidak hanya memberikan janji, namun mencoba memberikan contoh. Ketika dari mana ada usaha kacang bapak, saya mencoba melobi teman-teman yang ada di lingkungan, kemudian mengajukan proposal ke Disperindak, dan alhamdulillah bisa mendapatkan bantuan izin produksi. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi ketika kita mencari jaringan, mencoba untuk komunikasi dengan dinas-dinas terkait, sebenarnya peluang untuk meningkatkan usaha produktif di saya bisa dan ada di sana. Hanya saja mungkin kadang komunikasi kita dengan teman-teman dinas atau penjualan itu masih belum maksimal. Saya kira itu saya coba berikan contoh dan itu sudah saya lakukan dan alhamdulillah bisa. Demikian, terima kasih Pak Sarjana. Oke, demikian tanggapan dari ketiga calon. Untuk penanya yang ketiga, kami persilakan memperkenalkan diri, nama, kemudian dari pertujuan mana. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Jaksa dari Pertujuan Kalimantan. Pertanyaan saya mungkin kita masih mengenai diskusi ketiga calon, tetapi masih bersangkutan tentang kemajuan desa. Dalam menyikapi perubahan perilaku masyarakat dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri, serta peningkatan aktivitas masyarakat di wilayah ekonomi ini, maka desa tentu akan membutuhkan identitas dalam rangka pengenalan desa atau promosi desa kepada masyarakat. Untuk itu, upaya apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menciptakan identitas desa tersebut dan apa bentuk produk dari identitas tersebut? Terima kasih Mas Adi. Kemudian untuk yang diberi kesempatan menjawab, yang pertama dari calon berapa? Dari tadi kan nomor 17, kita balik dari nomor 3, 2, 1. Oke, terima kasih.
Oke, pertanyaan dari Mas Abi, silakan dari calon nomor urut 3 untuk memberikan jawaban. Terima kasih Mas Abdiansyah dari Kalimantan, kebetulan kita satu dusun Cincai. Tentang kemajuan desa perlu identitas apa bentuknya. Sebenarnya pemerintah itu punya potensi besar dan banyak, salah satunya adalah batik dulu awalnya dari jajahan, kemudian kalau menurut sejarahnya dulu sebelum bisa memberikan pelatihan batik, PKBM yang ada di Kalimantan namanya Pak Mustar sudah beberapa gelombang untuk melatih batik. Kenapa hal ini pemerintah tidak bisa dengan identitas batik? Salah satunya ini. Jadi di Kalimantan di Kementerian itu sudah banyak sekali. Ada beberapa angkatan yang dilatih untuk membatik. Dan awalnya dulu juga berkembang, kemudian ada batik desa bisa memberikan pelatihan beberapa gelombang dan muncul kelompok-kelompok batik. Jadi menurut saya potensi, salah satu potensi desa Kementerian adalah grup atau potensi batik. Kenapa tidak dibuat desa batik Kementerian misalnya? Nanti logonya setiap hari batik hasil teman-teman atau bapak ibu yang membuat di Kementerian dipakai. Oke, demikian tadi untuk sesi tanya jawab untuk termin yang kedua. Biar lebih semangat, kami mohon aplaus untuk semuanya. Terima kasih. Memasuki termin yang ketiga. Kami buka untuk tiga orang penanya lagi. Dari ketiganya itu monggo bebas ditujukan ke calon nomor urut berapa. Jadi tidak harus ketiga-tiganya menjawab, tapi untuk termin yang ketiga ini dipersilakan pertanyaannya ditujukan kepada calon nomor urut berapa. Kami persilakan. 1, 2. 3. Oke, cukup. Untuk yang pertama Pak Yusuf, yang kedua Mas Agung, yang ketiga nanti Pak Amir. Oke. Untuk yang pertama dipersilakan Pak Yusuf, pertanyaan singkat, padat dan jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kandidat yang saya hormati, satu pertanyaan dari saya yang kaitannya dengan disampaikan saudara Abdiansyah. Sampai pada saat ini status desa Kemondokan adalah status menengah. Desa berkembang. Bagaimana kita mau menjadi atau mempunyai suatu identitas apabila desa kita saja baru berkembang, baru dalam posisi menengah? Maka pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada calon lurah nomor urut 1. Bagaimana atau apa yang akan saudara lakukan apabila menjadi lurah, kaitannya dengan desa kita yang masih berkembang ini untuk menjadi desa yang maju sesuai dengan IDM. Mohon untuk dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusuf.
Pertanyaannya ditujukan kepada calon nomor urut 1. Kepada calon nomor urut 1 dimohon untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban dimulai dari sekarang. Ya, alhamdulillah ini pertanyaan untuk saya dari Pak Yusuf yang dilakukan untuk menjadi desa itu pertama adalah manajemen pamong. Pamong dalam menyerap dana APBDes itu setiap dapat dikatakan setiap hari 1.000 amplop. Karena apa? Bisa berkembang itu kalau terserap dana APBDes-nya sesuai dengan aturan. Nah, orang terserap, orang bilang oke, dalam kurun waktu misalkan APBDes cair bulan Maret, next sampai Mei, sekalipun dikerjakan tapi belum upload laporan, itu belum bisa dikatakan sebagai desa itu bisa menyerap dana. Bisa berkembang saja. Kalau ini menjadi desa berkembang, tentunya stakeholder antara Pamong dan BPK itu sinergi dalam pembuatan APBDes dan kerjasamanya harus cepat, akurat, akuntabel, dan akhirnya bisa dipertanggungjawabkan. Pertama itu. Kedua, dalam penyerapan dana APBDes itu untuk pemberdayaan dan untuk biaya kehidupan seluruh masyarakat yang nanti dikelola dengan berkelanjutan. Seperti tadi contohnya UMKM sesuai bidangnya. Karena apa? Desa berkembang itu desa yang mandiri. Mandiri kemungkinan nanti memang dana-dana yang masuk di desa itu berbeda dengan yang sudah maju. Akan menjadi desa yang maju mandiri itu memang tidak bisa sama dewe dengan masyarakat. Ada pendamping dari pemerintah atas yang berwenang. Karena apa? Pendampingan masyarakat dan pengelolaan dana desa. Dalam pendampingan, insya Allah teman kita kemarin, sekalipun dana desa tergelontorkan dari IDA itu bersih tanpa catatan. Terus yang untuk bisa maju berkembang, masyarakat disiapkan dengan SDM dan SDA-nya dalam penerapan dana tersebut. Sekalipun kita akan membuat identitas desa melalui musyawarah kelurahan, tetapi masyarakatnya menceru, kok isek membuat awang-awangan, misalkan seperti itu, deh. Contohnya Banten itu betul-betul sudah dikelola baik. Waktu sudah habis. Kemudian untuk penanya yang kedua, kami persilakan pertanyaannya singkat, padat, dan jelas, kemudian ditujukan kepada calon nomor urut berapa. Dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, mohon izin untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan menanyakan pertanyaan untuk calon kepala desa nomor 3 Bapak Bagri. Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini, otomatis banyak penurunan tingkatan ekonomi di masyarakat. Program-program apa yang akan Bapak laksanakan dan jalankan apabila Bapak nanti terpilih menjadi kepala desa itu sejalan dengan program pemerintah, yaitu pemulihan ekonomi nasional. Itu apa saja Pak? Program-program apa yang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sehingga kita masyarakat semuanya akan merasakan maju bersama, berkembang bersama, sukses bersama. Oke Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang
ditujukan kepada calon nomor urut 3. Untuk itu, kepada calon nomor urut 3 dipersilakan untuk memberikan jawaban ataupun tanggapan dimulai dari sekarang. Terima kasih sekali Mas Agung. Terkait dengan program untuk mengatasi situasi COVID dan dampak sosial ekonomi juga berkaitan dengan pemulihan ekonomi masyarakat. Yang pertama, tentunya kita akan mengikuti program pemerintah yang sudah ada, misalnya terkait dengan protokol kesehatan, vaksinasi dan lain-lain. Kemudian yang terkait dengan ekonomi, kita akan berusaha untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak ekonomi usahanya, khususnya tidak pilih-pilih dusun tertentu. Jadi kita akan melakukan pemerataan, misalnya kita punya bantuan 100, maka 100 itu akan kita bagi menjadi dusun. Bukan misalnya 15, yang lainnya dari 15. Atau paling tidak ada kesenjangan terlalu jauh dengan dusun-dusun yang lain. Artinya pemerintah akan berusaha mencari bantuan dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dusun. Kalau tidak salah, yang kemarin ada bantuan ekonomi semuanya terdampak, baik buruh maupun pengusaha semuanya terdampak, tapi lebih maksimal di daerah-daerah sementara di dusun yang lain masih kurang. Itu ketika nanti saya ada kurang, maka akan kita coba memberikan pemetaan sehingga tidak ada kesenjangan di masing-masing dusun antara desa dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya perlu adanya tim relawan dari desa sehingga data warga yang terdampak secara ekonomi itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sehingga ketika ada yang satu mendapat bantuan yang lainnya nanti juga mendapatkan bantuan. Terkait dengan jejaring, maka kita akan meluaskan jaringan kita baik secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal kita akan membuka jaringan-jaringan dengan pihak-pihak luar, tapi dinas yang terkait, teman-teman yang ada di dewan maupun yang lainnya. Maka insya Allah dengan kita berjaring itu, ketika kita ibaratkan kita memikul sesuatu yang berat, jika dipikul bersama, maka akan menjadi ringan. Sehingga dengan program ini, dengan adanya COVID ini, ketika kita ada bersama, maka insya Allah akan diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk penanya yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengamati di dalam ini dari awal dari semua calon, tapi kita dengar bahwa kalau saya menang, saya akan melakukan ini. Kalau saya menang, melakukan saya akan melakukan ini. Akan saya balik apabila calon itu kebetulan kalah, apa yang akan Anda lakukan atau apa yang Anda sampaikan atau reaksi Anda bagaimana? Pertanyaan bisa kepada calon nomor berapa atau ketiga-tiganya? Oh, oke. Nah, yang menjawab pertama kali nomor satu. Oke.
pertanyaan dari Bapak Amir. Kami persilakan karena ini pertanyaan untuk ketiga calon. Kami persilakan dari calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Amir. Pertanyaan selanjutnya mungkin mengacu pada yang sudah terjadi. Biasanya ini laki-laki yang untung, bukan takonan, organisasi lemes. Ini pun terjadi dan mungkin masih dendam. Dan kita selaku orang Islam, orang beriman, jangan seperti itu. Karena saya seperti itu kan Pak Amir itu mengetahui kok gak pemilihan lurah kayak jagonya radadi apa sih ngawaki dhewe sing ngawaki nyalon tekan sebenarnya kalau kayak orang tanpa kenal kayak bisa ketok dendam kan seperti itu. Seandainya saya kalah Allah tidak ada panggil saya akan kembali tugas saya berjuang di masyarakat melalui pendidikan. Bapak Ibu sudah tahu ya, saya masih aktif di kegiatan Dasar Wisma, kegiatan PKK, kegiatan KWT, insya Allah seperti itu Pak Amir, bila badan sehat. Dan insya Allah karena kita orang beriman, saya ngawaki, rival yang kalah ini jebule ini, insya Allah saya tidak seperti itu. Karena saya ngawaki Pak Amir, dan Pak Amir kan metani seperti apa toh? Nek wis gak pemilihan langsung radadi. Nah, itu. Sehingga pertanyaan seperti itu. Karena saya sudah pernah dulu saya pernah mencalonkan diri sebagai kaum umum kalau waktu itu dengan injili. Nilai saya selisih setengah, tidak hanya satu, hanya setengah. Tetapi apa? Alhamdulillah saya enggak saja karena itu belum masuk saya. Karena pintunya apa itu kita tidak tahu di antara tiga ini. Ya, seperti itu. Insya Allah saya akan nyaman-nyaman saja dengan kegiatan awal saya kami. Ya, seperti itu, Bapak Haji. Terima kasih pada calon nomor urut 1. Selanjutnya pada calon nomor urut 2 dimohon untuk memberikan tanggapan dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih kepada Pak. Seandainya nanti saya kalah saya akan tetap dulu dan akan sampai sekalipun dalam masa-masa sebelum terjadi menyatakan tetap bersama, kita akan bekerja sama. Kita sama-sama berjuang, kita tidak akan istilahnya dendam sama sekali demi Allah. Kita hanya sama-sama berjuang, nanti kita akan mendapatkan masyarakat. Kepercayaan kita serahkan sepenuhnya, tapi dan boleh dicek. Saya sama sekali tidak minta untuk diri. Itu tergantung kepada masyarakat. Karena saya tidak bisa memaksakan kehendak saya. Mungkin itu yang bisa kami katakan problemnya. Terima kasih pada calon nomor urut 2. Selanjutnya kepada calon nomor urut 3 dimohon untuk memberikan tanggapan dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak Amir. Pertanyaan yang kepada enteng ini buat dalam arti saat ini kita sedang ibaratnya kita perang, maka ya kita harus punya semangat untuk menang. Nah, ketika nanti pada perang kalah, nah mungkin kita dibina apa atau mungkin alat yang kita gunakan berat sedang terus. Artinya kita mengoreksi diri apa yang membuat kita kalah dan apa yang membuat kita menang. Artinya secara pribadi saya sudah mencoba dalam arti tenang, santai saja ketika nantinya saya kalah. Tapi kalau malam hari ini kan kita masih dalam
toh nanti hasilnya kita juga akan insya Allah berdoa karena semua itu Allah yang menentukan. Yang selanjutnya hubungan kita sejak awal pendaftaran Bu Puji, Pak Puji dan saya, sejak awal kita sudah ngobrol-ngobrol dan saya juga sudah awal ketemu Bu Puji juga menyampaikan bahwa yang penting kita berusaha bersama-sama, nanti hasilnya kita tetap santai aja, kita biasa saja. Tidak ada kebiasaan apapun. Ya misalnya teman-teman kita ada yang bulan itu ya bisa. Tapi secara pribadi saya juga tidak memasalahkan ketika nanti saya kalah. Kalau memang hasilnya sudah santai saja. Saya juga bisa aktif di masyarakat, kemudian bisa bekerja di BRT karena saya izin, kemudian aktivitas saya di kegiatan sosial juga ditambah bacaan, kemudian di Satgas BPPA juga masih berjalan, sehingga misalnya tidak jadi pun nanti tetap saya berhubungan dengan desa pemerintah, khususnya Kecamatan Lemon karena saya anggota Satgas BPPA Kecamatan. Jadi seperti itu, insya Allah akan berusaha untuk menerima kegiatan Oke, terima kasih ketiga calon sudah memberikan jawaban, sudah memberikan tanggapan. Kita beri aplaus yang meriah untuk ketiga calon. Terima kasih. Menginjak acara yang berikutnya, closing statement dari ketiga calon atau pernyataan penutup masing-masing calon. Kami beri waktu 5 menit, dimulai dari calon nomor urut 1. Dipersilakan. Kampanye gratis pada malam hari ini. Dan terima kasih waktunya Pak Nur. Bapak Ibu yang kita hormati, apa yang telah saya sampaikan melalui visi-visi mewujudkan kelurahan pemerintahan yang tidak sejahtera akan terlaksana sesuai harapan kita, kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat, stakeholder maupun lembaga desa yang ada. Insya Allah kalau Allah ridho, saya masih mengemban amanah masyarakat. Saya tidak akan promosi karena apa? Ilase dengan wes ono. Karena itu akan berjuang untuk pembangunan pemerintahan dengan lanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tangan untuk calon nomor 1. Yang berikutnya kami persilakan calon nomor urut 2. Ya, terima kasih. Dari awal menyampaikan bahwa saya, Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui dan saya seperti apa. Kemudian saya tidak kata tidak tinggal Jakarta, tapi saya hanya ingin bersama-sama membangun desa atau kelurahan pemerintahan. Seandainya nanti kami dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi kelurahan di kelurahan. Untuk itu kami hanya mohon doa restu dari Bapak Ibu semuanya, seluruh warga masyarakat. Semoga apa yang saya inginkan tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kebaikan dan keikhlasan dari Bapak Ibu semuanya, kami hanya bisa mengaturkan ucapan terima kasih dengan harapan semoga atas kebaikan dan keikhlasan Bapak Ibu semuanya menjadi amal kebaikan sehingga bisa menjadikan satu keberkahan untuk seluruh. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih.
Ucapan terima kasih kepada calon nomor urut 2 yang telah memberikan closing statement-nya. Untuk selanjutnya pada calon nomor urut 3 dipersilakan. Terima kasih. Sekarang ini Bapak Ibu, eranya pembangunan harus menjadikan masyarakat saya sebagai pelaku sendiri, dan modal utama adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan. Sehingga kalau bisa kita maju itu karena kita memaksimalkan potensi yang ada. Untuk itu bersama saya, insya Allah bersama masyarakat untuk mewujudkan keluaran yang hebat, bermartabat dan sejahtera. Ini akan terwujud jika Bapak Ibu bergabung bersama dengan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk saya. Demikianlah acara kampanye ideologis pada Pemilihan tahun 2021. Kami berharap setelah selesai acara kampanye, walaupun kita berbeda pilihan, kita tetap satu, kita tetap bisa untuk memajukan saluran pemerintahan. Sebelum saya tutup, mungkin dalam membawakan acara dari awal sampai dengan akhir kegiatan kampanye ideologis banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk memupuk semangat kita, kalau nanti saya bilang siapa kita, mau dijawab dengan tangan atas, bilang teman wetan. Jadi kalau saya bilang siapa kita, teman wetan. Jadi kita tetap satu di saluran teman wetan. Setuju ya? Siapa kita? Teman wetan. Siapa kita? Teman wetan. Siapa kita? Teman wetan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ketua Panitia. Sebagai moderator acara dialog kampanye dialogis pada malam hari ini, ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada ketiga kandidat calon lurah yang telah mengeksplorasi pemikiran-pemikiran positif yang kemajuan mereka. Saya juga sangat mengapresiasi terhadap semua audiens tamu undangan yang telah memberikan kontribusi dialog dan pertanyaan-pertanyaan yang Masya Allah pada malam hari ini cukup membuat kami panitia merasa bangga dan sombong bahwa kita awali dengan sukses dalam melaksanakan pemilihan lurah ini. Terlihat bibit-bibit kemajuan pemerintahan nanti akan terlihat kita mulai dari sini. Terus sebelum saya tutup dan saya serahkan kepada pembawa acara, saya melanjutkan yel-yelnya Pak Muni, jangan yel-yel. Orang yel-yel, orang seru. Saya masih meneruskan tadi. Nanti kalau saya sampaikan temuan wetan, nanti jangan jawabnya sama, simbol semangat dengan kepala atas. Jawabannya adalah damai, damai. Kemudian kalau saya teriakan pilur, yang jawab juga sukses. Kemudian terakhir adalah masyarakat yang jawabannya maju. Dan ini adalah jawaban dari proses pemilihan lurah dari sekian bulan. Mudah-mudahan nanti setelah selesai pemilihan lurah benar-benar kita dapatkan teman wetan adalah desa atau kelurahan yang maju bikin di tengah-tengah kemajuan pembangunan tentang keadaan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tapi latihan dulu. Biar semangatnya serentak ya.
Saya mohon semua panitia yang ada di belakang bersama. Apa jalan temuan medan? Kurang kencang. Latihan. Temuan medan? Pemilihan? Sukses. Masyarakat? Maju. Alhamdulillah, latihannya sudah sukses dan bisa diteruskan lagi. Alhamdulillah, ini hal yang bisa kami lakukan dalam kampanye dialog. Insya Allah kami telah berusaha secara maksimal. Tentu banyak hal yang menjadi pemikiran dan pengalih Bapak Ibu semua. Kesempatan kampanye masih ada 1 hari lagi. Kalau dalam hal ingin membedah pemikiran dan jawaban-jawaban yang baik dari para calon, masing-masing masyarakat masih bisa berdialog langsung, baik bertanya langsung kepada calon maupun kepada calon tidak berdekatan itu bisa. Komunikasi itu tidak harus calon yang mendatangi masyarakat, tapi masyarakat yang berdekatan langsung kepada calon untuk berdialog. Insya Allah ini menjadi budaya komunikasi kita yang baik. Demikian apa yang bisa kami persembahkan pada malam hari ini. Tentunya banyak kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Mudah-mudahan hasil ini benar-benar bisa memberikan kontribusi pembangunan pemerintahan ke depan. Untuk itu acara dialog ini secara resmi kampanye dialog ini saya tutup dan baca alhamdulillah. Untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kita semua. Monggo. Waktu karena sudah malam sudah kita lalui berbagai macam acara, masuk maju dialog luar biasa sekali. Oleh karena itu, untuk membersihkan waktu, marilah kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, marilah kita menyanyikan lagu negeri kepada bapak-bapak, ibu-ibu atau tamu dan semua. Silakan untuk berdiri. Terima kasih kepada direktur kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu acara penutup. Sebelum ditutup, apabila panitia dalam membawakan acara ataupun memfasilitasi dalam acara dialog perkenalan ini banyak kesalahan, maaf yang sebesar-besarnya. Nanti untuk calon mari kita nanti foto bersama agar menjadi sebagai sebuah bahwa kampanye kita berjalan dengan baik. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada agama yang Islam kami persilakan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk foto dulu acara yang pertama.
ketika jalan bersama dengan tamu-tamu Bapak Ibu, Puji. Monggo kita jalan bersama